Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman pada pagi hari ini? Saya berharap pada pagi hari ini teman-teman selalu berada dalam keadaan bahagia, ceria, dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membahas sebuah materi tata bahasa bahasa Inggris yang berjudul Degree of Comparison. Kita tulis saja judulnya adalah Degree of Comparison. Degree of Comparison dalam bahasa Indonesia berarti tingkat perbandingan. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi Degree of Comparison ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel ini, channel Kursus Beruga ini, agar selalu konsisten berbagi kemanfaatan bagi banyak orang dengan cara menekan tombol like, kemudian menekan tombol subscribe, dan tidak lupa mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan materi demi materi yang akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja membahas tentang apa itu Degree of Comparison. Baiklah teman-teman, kita mulai saja dengan Degree of Comparison yang pertama. Degree of Comparison yang pertama adalah Positive Degree. Positive Degree ini untuk diketahui oleh teman-teman berarti sama titik-titik dengan, atau kata lainnya adalah setitik-titik. Nanti titik-titiknya ini kita isi dengan kata sifat. Untuk mempermudah teman-teman memahami bagaimana cara membuat positive degree, sekarang teman-teman akan saya berikan polanya. Polanya adalah yang positif, polanya adalah subjek ditambah to be satu saja, ditambah s titik-titik s, kemudian yang terakhir objek. S yang pertama berarti sama, kemudian S yang kedua berarti dengan. Ingat, titik-titik ini kita isi nanti dengan kata sifat. Baik, sekarang kita buat sebuah contoh untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Misalnya contohnya, John sama tinggi dengan Kelly. John, kita langsung saja tulis subjeknya John. Setelah itu to be satu untuk John adalah is, sama S, tinggi tall dengannya adalah S juga, kemudian objeknya Kelly. Jadi bahasa Inggris dari John sama tinggi dengan Kelly atau John setinggi Kelly adalah John is as tall as Kelly. Ini adalah positive degree dalam bentuk positive degree dalam bentuk kalimat positif. Kemudian pola untuk membuat kalimat negatifnya adalah dengan langsung menambahkan not setelah to be. Nah, kalau dituliskan maka akan menjadi subjek plus to be 1, kemudian not ditambah s titik-titik s ditambah objek. Seperti biasa, jangan lupa teman-teman, di titik-titik ini kita akan menambahkan kata sifat. Sehingga John tidak sama tinggi dengan Kelly. Bahasa Inggrisnya adalah John is not as tall as Kelly. Demikian positive degree yang berbentuk negatif. Kemudian bagaimana dengan pola interrogatifnya? Pola interrogatifnya kita tulis dengan to be 1 ditambah subjek, kemudian positive degree-nya adalah S titik-titik S, kemudian ditambah objek. Nah,
Kalau kita buat contohnya menjadi apakah John sama tinggi dengan Kelly? Nah, di sini ada kata apakah. Nah, apakahnya itu kita buat dengan menarik to be 1 ke depan. To be 1 yang berada di depan, maka itulah apakahnya. Sehingga to be 1-nya adalah is. Kita tulis saja is. Is John as tall as Kelly. Demikian teman-teman cara untuk membuat positive degree yang berarti sama dengan atau se, baik dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat positive degree. Nah, sekarang kita beralih kepada degree of comparison atau tingkat perbandingan yang kedua. Apa itu? Tingkat perbandingan yang kedua bernama comparative degree. Comparative degree itu kalau kita bahasa Indonesia kan berarti lebih titik-titik dari. Nah, seperti biasa nanti titik-titik ini kita isi dengan kata sifat. Di sini teman-teman sudah saya tuliskan pola-pola untuk membuat comparative degree. Nah, sekarang kita mulai dengan comparative degree yang pertama, yaitu comparative degree untuk kata sifat dengan satu suku kata. Mana contoh kata sifat dengan satu suku kata? Misalnya kata tall, tinggi. Suku kata artinya disebut satu kali. Penekanan dari kata sifat itu satu kali. Misalnya tall, disebut sekali. Contoh lainnya lagi adalah kata big. Big, penekanannya sekali. Atau yang terakhir contohnya adalah short atau pendek. Short disebut sekali. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kata sifat dengan satu suku kata. Nah, di sini teman-teman sudah saya tuliskan rumus untuk membuat comparative degree untuk kata sifat dengan satu suku kata. Kemudian di sini rumus positifnya adalah subjek ditambah to be 1. Nah, kemudian nanti kita menambahkan akhiran er pada kata sifat, kemudian then. Dan ini berarti daripada atau dari. Nah, demikian. Nah, contohnya di sini adalah John lebih tinggi dari Kelly. Nah, sekarang kita akan bahasa Inggriskan kalimat ini menggunakan pola yang sudah saya tuliskan. Nah, John, to be 1-nya adalah is, kemudian lebih tinggi. Nah, tinggi bahasa Inggrisnya adalah tall, lebih tinggi dibuat dengan menambahkan akhiran er menjadi taller. Taller ini berarti lebih tinggi. Kemudian daripada bahasa Inggrisnya adalah than, kemudian objeknya Kelly. Jadi, John lebih tinggi dari Kelly, bahasa Inggrisnya adalah John is taller than Kelly. Lalu bagaimana dengan contoh negatifnya? John tidak lebih tinggi dari Kelly. Di sini ada kata tidak, berarti sekarang kita akan membuat comparative degree dalam bentuk negatif. Kita langsung saja pergunakan rumus negatif ini untuk membahasa Inggriskan kalimat di bawah ini. Sehingga bahasa Inggris dari John tidak lebih tinggi dari Kelly adalah John tidaknya berasal dari to be 1 ditambah not, is not lebih tinggi, tall ditambah er, dari dan Kelly. Sehingga John tidak lebih tinggi dari Kelly, bahasa Inggrisnya adalah John is not taller than Kelly. Lalu kalimat interrogatif dari kalimat contoh-contoh ini adalah apakah John lebih tinggi dari Kelly? Di sini ada kata apakah, teman-teman. Sehingga sekarang kita akan membuat kalimat interrogatif menggunakan pola dari kalimat ini. Sekarang kita tarik to be 1 ke depan agar berarti apakah. Sehingga bahasa Inggris apakah adalah di sini is. Kemudian subjeknya adalah John. Kemudian lebih tinggi, tall ditambah er menjadi taller, dari than. Kemudian objeknya Kelly. Sehingga bahasa Inggris dari apakah John lebih tinggi dari Kelly adalah is John taller than Kelly. Demikian teman-teman contoh dari pembuatan comparative degree dengan kata sifat yang mempunyai satu suku kata. Di sini teman-teman bisa mempedomani rumus yang sudah saya tuliskan, baik itu rumus positif, negatif, dan interrogatifnya. Demikian.
comparative degree yang pertama. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih kepada bagaimana cara membuat comparative degree untuk kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Apa saja contoh dari kata sifat dengan lebih dari satu suku kata itu? Misalnya kata mahal. Mahal bahasa Inggrisnya adalah expensive. Kata expensive ini memiliki 3 tekanan. Expensive, sehingga kata sifat expensive ini dikategorikan sebagai kata sifat yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Contoh lainnya lagi adalah kata ganteng. Bahasa Inggrisnya adalah handsome. Tekanannya 2, sehingga kata handsome dikategorikan sebagai kata sifat yang juga mempunyai lebih dari satu suku kata. Baik teman-teman, di sini teman-teman sudah saya tuliskan bagaimana pola dan cara untuk membuat comparative degree untuk kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Kita langsung saja membuat contoh agar teman-teman bisa lebih memahami materi ini. Misalnya kita tulis John lebih ganteng daripada Tom. Nah, di sini kata sifatnya ganteng. Ganteng seperti yang sudah saya tuliskan di sini, bahasa Inggrisnya adalah handsome. Handsome mempunyai 2 suku kata, lebih dari 1 suku kata, tepatnya 2. Sehingga untuk membuat comparative degree-nya, kita harus menggunakan rumus comparative degree untuk kata sifat yang mempunyai lebih dari 1 suku kata. Dan ini rumusnya teman-teman. Kita langsung saja pergunakan rumus ini untuk membahasa Inggriskan kalimat ini. John, subjeknya John. To be 1 dari John adalah is. Nah, lebih ganteng. Kalau lebih dari 1 suku kata, lebihnya menggunakan more. Kita tulis saja more, kemudian ganteng, handsome, kemudian daripada than, kemudian objeknya adalah Tom. Sehingga John lebih ganteng daripada Tom, bahasa Inggrisnya John is more handsome than Tom. Demikian teman-teman. Lalu bagaimana dengan kalimat negatifnya? John tidak lebih ganteng daripada Tom. Nah, di sini kita melihat ada kata tidak, sehingga kalimat ini bisa kita ketahui berbentuk negatif. Sehingga kita akan membuat comparative degree dengan menggunakan rumus negatif. Kita langsung saja. John is not, tidaknya berasal dari to be 1 ditambah not, lebihnya more handsome daripada than Tom. Demikian teman-teman. Contoh negatif yang berasal dari kalimat positif ini. Lalu contoh terakhir kalimat interrogatifnya berbunyi, apakah John lebih ganteng daripada Tom? Nah, di sini ada kata apakah, berarti kalimatnya kalimat tanya. Sehingga untuk membuat kata apakah kita kembali menggunakan to be 1. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah is John, lebihnya more handsome daripada than Tom. Demikian cara untuk membuat comparative degree untuk kata sifat yang mempunyai lebih dari 1 suku kata. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana perbedaan pola cara membuat comparative degree untuk kata sifat dengan 1 suku kata dan untuk kata sifat yang mempunyai lebih dari 1 suku kata. Baiklah teman-teman, sekarang kita beranjak kepada degree of comparison yang terakhir, yaitu superlative degree. Seperti halnya comparative degree, comparative degree mempunyai 2 pola pembuatan, kemudian superlative degree juga mempunyai 2 pola pembuatan, yang mana pola pertama untuk kata sifat dengan 1 suku kata, dan pola yang kedua setelah kita selesai membahas ini untuk kata sifat dengan lebih dari 1 suku kata. Untuk teman-teman ketahui bahwa superlative degree ini berarti yang paling atau
juga bisa berarti yang ter. Namanya saja super, berarti yang paling atau yang ter. Nah, sekarang untuk kata sifat dengan satu suku kata, di sini sudah ada polanya, sudah kita tuliskan polanya. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke contoh. Misalnya, John adalah yang paling tinggi di keluarganya. Nah, di keluarganya. John adalah yang paling tinggi di keluarganya atau yang tertinggi. Sama saja, yang paling tinggi atau yang tertinggi sama saja maksudnya. Nah, sekarang kita langsung bahasa Inggriskan dengan menggunakan pola ini. Kata tinggi, bahasa Inggrisnya tall. Tall ini suku katanya satu, karena tekanannya satu, sehingga dikategorikan sebagai kata sifat dengan satu suku kata. Kita langsung saja bahasa Inggriskan kalimat bahasa Indonesia ini menggunakan pola ini. John, to be satunya is, yang tertinggi. The, jangan lupa taruhkan the. Dalam pembuatan superlatif degree kita tidak boleh menghilangkan the, karena the ini yang berarti yang. The adalah yang tertinggi. Tinggi bahasa Inggrisnya tall. Ternya atau palingnya kita buat dengan menambahkan akhiran est. The tallest berarti yang tertinggi di keluarganya, in his family. Nah, demikian contoh superlatif degree untuk kata sifat dengan satu suku kata dalam bentuk positif. Lalu bagaimana kalau kita ingin menegatifkan kalimat John adalah yang paling tinggi di keluarganya? Maka kalimatnya menjadi John bukan yang tertinggi di keluarganya. Karena ini kalimat negatif, ditandai dan adanya kata tidak atau bukan, maka kita langsung saja membuatnya dengan mengatakan John is not. Jadi bukan itu berasal dari to be satu ditambah not. The tallest, yang tertinggi, the tallest. Yang adalah the, tinggi tall, tertinggi tallest. Di keluarganya, in his family. Nah, demikian contoh kalimat negatifnya. Lalu bagaimana dengan contoh interrogatifnya? Kita buat saja dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, supaya teman-teman gampang mengerti. Apakah John yang tertinggi di keluarganya? Nah, di sini kita menggunakan kata ter. Jadi teman-teman tidak usah bingung, karena yang tertinggi juga sama dengan yang paling tinggi. Baik, kita langsung saja. Apakah berarti kalimat interrogatif kita menggunakan to be satu di depan, sehingga menjadi is John the tallest in his family. Demikian contoh cara membuat superlatif degree untuk kata sifat dengan satu suku kata. Di sini saya berharap teman-teman mempedomani pola yang sudah saya buatkan. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke degree of comparison yang terakhir, yaitu superlatif degree untuk kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Seperti contoh sebelumnya, handsome termasuk kata sifat yang mempunyai lebih dari satu suku kata, karena tekanannya dua, handsome. Jadi suku katanya dua. Nah, sekarang kita akan menggunakan kata handsome ini untuk membuat contoh bagaimana cara membuat superlatif degree untuk kata sifat yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Ini polanya teman-teman. Kita menggunakan the most untuk membuat makna yang paling untuk kata sifat yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Kita buat saja contoh. John adalah yang paling ganteng di kelasnya. Nah, sekarang kita akan gunakan kata pola dan rumus ini untuk membahasa Inggriskan kalimat bahasa Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, ganteng adalah kata sifat yang mempunyai lebih dari satu suku kata. Sehingga kita akan menggunakan pola ini. Kita langsung saja. John is, yangnya the. Karena ganteng mempunyai lebih dari satu suku kata, maka yang paling atau yang ternya kita buat dengan menggunakan most. Sehingga
most handsome di kelasnya, in his class. Sehingga bahasa Inggris dari John adalah yang paling ganteng di kelasnya adalah John is the most handsome in his class. Lalu sekarang kita akan negatifkan kalimat ini dengan langsung menambahkan not setelah to be. Nah, John bukan yang paling ganteng di kelasnya. Bahasa Inggrisnya adalah John is not the most handsome in his class. Demikian, teman-teman. Lalu, bagaimana dengan kalimat interrogatifnya? Apakah John yang paling ganteng di kelasnya? Kita menggunakan pola ini seperti biasa, to be depan, to be kita tarik ke depan sehingga menjadi is John the most handsome in his class. Demikian, teman-teman, cara untuk membuat ketiga jenis degree of comparison, mulai dari positive degree, kemudian comparative degree, dan superlative degree. Saya berharap teman-teman bisa mempedomani pola-pola yang sudah saya tuliskan di papan, mulai dari positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Jika teman-teman belum memahami materi ini dengan baik, saya mengharapkan teman-teman untuk berinteraksi dengan saya melalui kolom komentar. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas segala atensi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.